Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertemuan kali ini kakak bakalan ngajarin tentang teks berita. Sebelumnya ada yang tahu nggak teks berita itu apa? Ada yang tahu? Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau yang sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak, contohnya seperti koran, majalah maupun media elektronik seperti HP, laptop ataupun komputer. Itu ada ciri-ciri teks berita pengertiannya. Kemudian ada ciri-ciri teks berita. Ada yang tahu ciri-ciri teks berita? Nggak ada ya? Yang pertama, ciri-ciri teks berita itu ada sifatnya itu faktual atau sesuai fakta. Maksudnya di sini adalah berita yang ditulis adalah berita yang sesuai dengan kejadian nyata. Misalkan ada banjir, musibah banjir, itu nanti beritanya soal banjir. Yang pertama, faktual dan sesuai fakta. Kemudian ciri-ciri yang kedua ada aktual dan terbaru. Misalkan nih, kejadian beritanya hari ini, hari Rabu, tanggal berapa, ya harus beritanya dibuat hari itu juga. Kemudian yang ketiga ada memberikan keterangan waktu dan tempat. Nah, kayak tadi tuh nyambung, seperti aktual terbaru itu keterangan, memberikan keterangan waktu dan tempat. Contohnya hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Kemudian yang keempat ada menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Tahu nggak maksudnya di sini? Jadi bahasanya itu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu bahasa yang baku dan jelas, paham dimengerti orang banyak, bahasa yang baku. Kemudian ada bersifat objek atau apa adanya. Jadi beritanya itu jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin. Takutnya berita itu jadi berita hoax. Kebanyakan kan berita-berita sekarang kan banyak berita hoax tuh. Kemudian yang keenam ada kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Maksudnya itu disajikan secara dari awal hingga akhir berita. Ada yang ditanyain soal ciri-ciri teks berita? Kemudian ada unsur-unsur berita. Di sini ada unsur berita. Tulis aja ya, biar ada tulisannya. Yang pertama ada apa, kemudian siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini namanya unsur dalam berita. Unsur dalam berita itu biasanya kita singkat sebagai 5W plus 1H. Ini 5W plus 1H yang ada dalam unsur berita. Yang pertama ada apa. Apa itu jadi hal yang disampaikan dalam berita itu. Hal yang disampaikan dalam berita itu apa? Terus yang kedua ada siapa. Siapa yang
diceritakan dalam berita ini. Terus yang ketiga ada di mana tempat lokasi berita itu dibuat nih. Terus mengapa merupakan alasan atau latar terjadinya berita ini dibuat. Kemudian ada bagaimana itu berisi tentang penjelasan mengenai proses kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Itu unsur-unsur beritanya. Ada yang ditanyain? Tidak. Baca dulu teks beritanya. Sururi edaran perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ridwan Susuri, seorang pria parubaya seolah tak pernah lelah bisa masuk angin. Kata Susuri, dia mengakui ide kuda pustaka berawal dari sebuah hobi memelihara kuda. Setelah bertemu dengan kawannya bernama Nirwan, hobi itu diubah agar bisa lebih bermanfaat. Sururi yang akhirnya selain memelihara kuda juga menyelipkan usaha meningkatkan minat baca warga. Sururi mengatakan melalui bantuan temannya itu, dia akhirnya menawarkan buku secara keliling. Untuk yang dibaca warga tidak dipungut biaya. Ia ingin agar daya baca warga meningkat. Alhamdulillah masih bisa berjalan sampai sekarang. Saya edaran tiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau jauh biasanya menggunakan 2 kuda. Kalau Jadi dalam teks berita itu kan ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Bisa ditulisin nggak? Jadi apa yang diberitakan teks yang tadi dibaca? Jadi unsur berita dari berita suri edaran perpustakaan keliling, apa yang diberitakan. Nah tadi kan udah dibaca tuh, yang diberitakan adalah perpustakaan keliling dengan kuda, karena di sini menyangkut tentang perpustakaan keliling menggunakan kuda. Kemudian siapa yang diberitakan? Yang diberitakan itu kan tadi Suruni nih. Nah, Sururi. Kemudian yang ketiga di mana? Nah, di mana tempat lokasi itu diceritakan nih. Di sini kan di tempatnya ada di Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian ada kapan terjadinya berita itu. 29 Mei 2009. Nah, kemudian ada mengapa peristiwa itu terjadi, alasannya apa. Untuk meningkatkan minat kerja warga. Nah, terus yang terakhir harus ada kalimat bagaimana. Itu bagaimana bisa terjadi. Di sini mengedarkan buku perpustakaan yang menggunakan mengedarkan buku perpustakaan keliling dengan kuda, kurang lengkap ini. Jadi ini unsur teks beritanya. Sampai sini paham nggak? Paham. Kalau paham, kita sudahin dulu sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut minggu depan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.